Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPS. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 2, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, apa itu pengertian dari lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan. Kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, karena setiap hari manusia itu selalu berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Baik, yang pertama kita bahas interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alami adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan juga sebaliknya. Manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu memiliki keberagaman lingkungan alam, antara lain berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Nah, yang kedua, aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Manusia itu memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain, yang pertama, masyarakat membuat lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan. Yang kedua, masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Yang ketiga, masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Yang keempat, masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air atau rawa menjadi daerah pemukiman. Nah, aktivitas pembangunan itu dilakukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya dapat terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Nah, yang kedua, kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu adalah tempat manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itulah mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, setiap manusia membutuhkan untuk berinteraksi sosial dengan manusia yang lainnya. Interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berlangsung dalam lingkungan sosial.
Nah, selanjutnya, interaksi sosial itu tidak selalu mengarah kepada persatuan atau kebersamaan. Masyarakat Indonesia yang tinggal tersebar di berbagai wilayah memiliki ciri yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persaingan atau penolakan dalam masyarakat. Akibatnya, interaksi sosial dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Nah, agar tidak terjadi perpecahan, maka diperlukan sikap saling menghormati dan sikap toleransi ya. Nah, interaksi sosial. Interaksi sosial itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Yang kedua, adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan berupa verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung menggunakan media lain. Nah, yang ketiga, interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Ya. Kegiatan kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial yang dapat meningkatkan persatuan dan kerukunan masyarakat ya. Kemudian kalau misalkan interaksi secara langsung, kemudian ada juga interaksi yang tidak langsung menggunakan handphone ya. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya materinya. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa dibaca buku paketnya ya. Baik, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.